Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya dzal jalali wal ikram. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rahasia bilangan rakaat sholat 5 waktu. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Saudara-saudaraku yang baik hati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45. Sholat merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman. Umat muslim diwajibkan mengerjakan 17 rakaat sholat dalam sehari, mulai dari sholat subuh 2 rakaat hingga sholat isya 4 rakaat pada malam hari. Nah, berikut ini merupakan rahasia bilangan rakaat sholat fardu 5 waktu dan orang pertama yang mengerjakannya. Di dalam kitab Syarah Sulam Al-Munajah ala Risalah Safinah As-Sholah karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang beliau ini wafat tahun 1316 Hijriah, dijelaskan hikmah bilangan rakaat sholat fardu yang 5 waktu adalah untuk mensyukuri segala nikmat yang berada pada panca indera kita. Mata dengan penglihatannya, hidung dengan penciumannya, telinga dengan pendengarannya, lidah atau lisan dengan perasanya, dan kulit dengan perabanya. Saudara-saudaraku yang baik hati, yang pertama yaitu sholat subuh 2 rakaat. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, jumlah rakaat sholat subuh adalah 2 karena rabaan atau indera peraba kita bisa mengidentifikasi lembut dan kasar. Maka 2 rakaat tadi menjadi tanda syukur atasnya dan menghapus dosa atasnya. Sholat subuh ini dikerjakan saat terbitnya fajar shodiq atau cahaya putih matahari yang mendekati ufuk timur, dan cahaya itu membentang dari selatan ke utara. Orang yang pertama kali melakukan sholat subuh adalah Nabi Adam alaihi salam, yaitu saat keluar dari surga. Nabi Adam melihat kegelapan, lalu beliau ketakutan. Ketika fajar menyingsing, Nabi Adam melaksanakan sholat 2 rakaat. 1 rakaat karena syukur kepada Allah atas selamatnya dari kegelapan itu. 1 rakaat lagi karena bersyukur atas kembalinya siang hari. Yang kedua yaitu sholat duhur 4 rakaat. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, jumlah rakaat sholat duhur adalah 4 karena indera penciuman kita bisa menemukan atau mencium aroma dari 4 penjuru. Karenanya 4 rakaat ini menjadi tanda syukur atasnya dan menjadi penghapus dosa atasnya. Adapun waktu sholat duhur adalah dengan tergelincirnya matahari dari tengah langit, menurut hal yang nampak atau kasat mata bagi kita, bukan pada hakikatnya. Tergelincirnya dapat diketahui dengan bertambahnya bayangan atas bayangan istiwa jika ada. Orang yang pertama kali melakukan sholat duhur adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu saat Allah menyuruhnya untuk menyembelih Ismail putranya. Kemudian Allah menyembelih hewan tebusannya.
Hal itu terjadi saat matahari tergelincir. Nabi Ibrahim lalu sholat 4 rakaat. 1 rakaat untuk mensyukuri hewan tebusan, 1 rakaat untuk mensyukuri hilangnya kesedihannya, 1 rakaat untuk meminta ridho kepada Allah, dan 1 rakaat lagi karena nikmat itu, yaitu domba yang diturunkan dari surga, yaitu domba Habil. Yang ketiga yaitu sholat asar 4 rakaat. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, jumlah rakaat sholat asar adalah 4, karena indera pendengaran kita bisa menemukan atau menangkap suara dari 4 penjuru. 4 rakaat ini menjadi tanda syukur atasnya dan menjadi penghapus dosa atasnya. Waktu asar yaitu ketika bayangan segala sesuatu sama dengan bendanya, ditambah bayangan istiwa jika ada. Sholat disebut asar karena saat itu cahaya matahari berkurang, bahkan habis sama sekali. Orang pertama yang mengerjakan sholat asar adalah Nabi Yunus alaihi salam, saat Allah mengeluarkannya dari perut ikan dalam keadaan bagaikan anak burung yang tidak bersayap. Nabi Yunus bersama dalam 4 kegelapan, yaitu gelapnya isi perut ikan, gelapnya air, gelapnya malam, dan gelapnya berada di dalam perut ikan. Nabi Yunus keluar pada waktu asar, maka beliau sholat 4 rakaat untuk bersyukur kepada Allah atas keluarnya dia dari keempat kegelapan tersebut. Yang keempat yaitu sholat maghrib. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, jumlah rakaat sholat maghrib yaitu 3. Kenapa? Karena pandangan atau indera penglihatan kita hanya bisa menangkap objek dari 3 arah, yaitu dari arah depan, dari arah kanan, dan dari arah kiri, dan tidak bisa menangkap objek dari arah belakang. Karenanya 3 rakaat ini menjadi tanda syukur atasnya dan menjadi penghapus dosa atasnya. Waktu maghrib yaitu ketika terbenamnya matahari, meskipun cahayanya masih ada. Sholat disebut maghrib sebab dilakukan setelah terbenamnya matahari. Orang pertama yang mengerjakan sholat maghrib adalah Nabi Isa alaihi salam saat beliau keluar dari kaumnya pada saat matahari terbenam. Maka Nabi Isa sholat 3 rakaat. 1 rakaat untuk menghapus ketuhanan dari selain Allah. Rakaat kedua untuk menyirnakan atau menghilangkan tuduhan kaumnya, dan 1 rakaat lagi untuk menetapkan ketuhanan hanya bagi Allah. Yang kelima yaitu sholat isya. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, dan jumlah rakaat sholat isya adalah 4, karena mencicipi atau indera perasa bisa mengidentifikasi atau merasakan 4 perkara, yaitu dingin, panas, pahit, dan manis. Karenanya 4 rakaat ini menjadi tanda syukur atasnya dan menjadi penghapus dosa atasnya. Waktu isya yaitu ketika terbenamnya mega merah, disebut isya karena dilakukan pada permulaan gelap. Disunahkan mengakhirkan sholat isya sampai terbenamnya mega putih dan mega kuning. Nah, orang pertama yang melaksanakan sholat isya adalah Nabi Musa alaihi salam saat beliau tersesat dari jalan ketika keluar dari negeri Madian, dan 4 kesedihan yang menimpanya, yaitu sedih karena istrinya, sedih karena saudaranya yaitu Harun, sedih karena anak-anaknya, dan sedih karena kekejaman Firaun. Allah menyelamatkannya dari seluruh kesedihan tadi dengan janji Allah yang benar. Nah, saudara-saudaraku yang baik hati, di dalam riwayat lain ada pula yang menyebutkan bahwa sholat subuh itu dikerjakan pertama kali oleh Nabi Adam, sholat isya dikerjakan oleh Nabi Yunus, sholat duhur dikerjakan oleh Nabi Daud,
sholat asar dikerjakan oleh Nabi Sulaiman dan sholat maghrib dikerjakan oleh Nabi Yakub. Hal ini dinajamkan oleh para ulama dengan kitab Bahar Tawil sebagai berikut. Untuk Adam adalah subuh, Isa adalah untuk Yunus, Duhur adalah untuk Daud, Asar adalah untuk Sulaiman, dan Maghrib adalah untuk Yakub. Dan semua sholat tersebut terkumpulkan untuk Nabi Muhammad SAW, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Saudara-saudaraku yang baik hati, selanjutnya tentang jumlah atau bilangan rakaat sholat 5 waktu dalam sehari semalam sebanyak 17 rakaat. Apakah hikmah dari angka 17 tersebut? Nah, di dalam kitab Khuzinat Al-Asrar karya Syekh Muhammad Haqi An-Nazil disebutkan bahwa tata cara sholat yang dilakukan Rasulullah sebelum peristiwa Isra Mi'raj adalah dengan mengerjakan 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat lagi pada sore hari. Setelah Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Sidratul Muntaha, maka perintah sholat baru dikenalkan dengan sebagaimana yang umat muslim jalankan sampai saat ini. Namun, pernahkah terbersit di dalam pikiran kita mengapa bilangan rakaat sholat berbeda-beda? Nah, Syekh Sulaiman Al-Bujairimi dalam kitab Tuhfatul Habib ala Syahril Khatib yang biasa dikenal dengan Hashisha Al-Bujairimi Al-Khatib, juz 1 halaman 381, beliau mengatakan alasan mengapa subuh berjumlah 2 rakaat itu adalah karena di waktu ini pada umumnya orang-orang masih malas atau merasa letih sebab baru bangun dari tidur. Adapun duhur dan asar dilaksanakan dengan 4 rakaat adalah karena di waktu ini orang-orang sedang rajin atau tenaganya pun masih segar dan bugar. 3 rakaat di waktu maghrib karena ini adalah witirnya waktu siang. Sedangkan alasan Isya mendapat 4 rakaat sendiri adalah karena sholat Isya berfungsi sebagai penambal kekurangan-kekurangan yang ada di waktu malam. Karena di waktu ini terdapat 2 sholat yang diwajibkan, sedangkan di waktu siang ada 3 sholat. Sebab pada waktu ini anggota tubuh itu lebih energi untuk dipakai beribadah. Kemudian Syekh Sulaiman Al-Bujairimi juga menyampaikan hikmah mengapa jumlah rakaat sholat wajib 5 waktu itu ada 17. Beliau menyampaikan hikmah mengenai bilangan rakaat sholat wajib ada 17, yakni karena waktu aktivitas manusia pada umumnya dalam sehari itu sejumlah 17 jam. Di waktu pagi atau siang beraktivitas selama 12 jam, dan di waktu malam beraktivitas selama 5 jam. 3 jam di permulaan malam dan 2 jam di waktu akhir malam sebelum pagi. Maka setiap rakaat yang ada di sholat itu meleburkan dosa yang dilakukan di setiap jam. Pendapat ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ketika seorang hamba melaksanakan sholat, niscaya dosanya diletakkan di kepala atau tengkuknya. Setiap kali dia ruku atau sujud, gugurlah dosa-dosanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dinyatakan sahih oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud di dalam kitab Qadrul Ummal halaman 287. Dari keterangan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa hikmah 17 rakaat sholat 5 waktu adalah untuk melebur dosa seseorang yang mungkin saja diperbuat pada saat dia beraktivitas. Nah, saudara-saudaraku yang baik hati,
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong dan memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah mendirikan sholat tepat pada waktunya, baik sholat wajib maupun sholat yang sunnah, terutama lagi melaksanakan sholat 5 waktu. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina, semoga Allah memberkahi kita semua. Sahalallahu lana khairan khaitsuma kunna. Semoga Allah memudahkan kita dalam kebaikan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.